Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini setelah UTS berarti pertemuan kedua atau pertemuan 10 secara keseluruhan. Di sini untuk mata kuliah teknik pemasinan dan mesin perkakas kelas A ya. Di sini gerak potong dan gerak makan adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita review dulu bahwa prinsip dari pemasinan di sini sebagai contoh adalah turning atau bubut, di mana yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya bahwa pada proses pembubutan yaitu benda kerja atau spesimen itu dilakukan pemutaran secara radial, terus kemudian ada tools yang memotong, sehingga pergerakan tools ini secara tidak langsung menghasilkan namanya gerak makan, atau juga pada benda kerja yang bergesekan atau yang terpotong tadi juga mengalami gerak potong. Di mana di sini dapat dilihat bahwa ketebalan yang akan dipotong itu sedalam T, sedangkan produk akhir yang ingin diperoleh adalah produk akhir yang sebelah kanan. Terus kemudian, saya pakai pointer. Nah, ini produk akhir yang setelah dipotong, sedangkan yang di sebelumnya yaitu blank atau raw material atau material mentah yang sebelum dilakukan proses pemasinan. Sedangkan gerak potong dan gerak makan pada setiap proses itu kurang lebih mirip-mirip. Sebentar saya ambil. Ya, kurang lebih mirip-mirip ya tentang gerak potong maupun gerak makan. Tetapi yang membedakan di sini adalah gerak motong dan gerak makan itu kadang-kadang berbeda di dalam setiap proses pemasinan. Nah, kalau yang di kasus ini mesin bubut atau turning process, di sini ada gerak potong, kita kasih simbol dengan arah panah hitam, terus kemudian gerak makan arah panahnya putih ya. Nah, di sini dalam proses bubut, proses turning process, di sini gerak potongnya itu adalah gerak yang terjadi pada benda kerja. Sedangkan gerak makan itu gerak yang terjadi pada pahatnya. Juga di sini ada yang membedakan, yaitu dalam satuan gerak potong pada bubut, yaitu pada benda kerja, satuannya meter per menit atau satuan yang lain. Biasanya putarannya lebih, gerakannya lebih lambat dibandingkan gerak makan, yaitu milimeter per menit. Pada gambar yang di sebelah kiri dapat dilihat bahwa pada awal gerakan pergerakan dari pahat bubut yaitu bergerak dari yang saya tandai berwarna merah. Berwarna merah dia bergerak dari ujung depan dari benda kerja sampai ke arah atau kedalaman yang dikehendaki. Sedangkan thickness-nya atau ketebalan pemotongan pemakanannya itu tergantung dari seberapa panjang yang dikehendaki pada saat awal pemprosesan. Nah, di sini contoh gerak makan yang ditujukan pada pahatnya, itu dia bergerak sejauh warna merah. Tetapi gerak potong pada tanda warna hitam atau saya tandai dengan warna hijau, di sini dia bergerak bisa berputar secara silindrik ya, searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Di sini ada berputar, jadi dia dinamakan gerak potong dan gerak makan jika terjadi proses pemotongan atau proses material removal atau pengkelupasan bagian materialnya. Dapat dilihat di sini bahwa arah putaran itu disesuaikan dengan jenis gerak makannya, gerak makan pada pahatnya, apakah dia pahat kiri atau pahat kanan. Nah, sedangkan kalau misalnya dia berada di pahat yang ini adalah pahat kanan, ini kalau kalian lihat kalau kalian lihat pahat yang bergerak ke arah dalam, itu bisa dilihat bahwa di bagian dalamnya itu bisa kita
tentukan bahwa ini adalah jempol tangan kita. Berarti kalau jempolnya bergerak ke arah dalam, berarti pahat kanan misalnya. Sehingga jika pahat kanan, maka putaran dari benda kerjanya adalah berputar secara berlawanan arah jarum jam. Dilihatnya dari mana berlawanan arah jarum jam? Dilihatnya dari depan sini. Dari depan sini dilihat, oh dia berlawanan arah jarum jam untuk pahat kanan. Jika adanya gerak potong dan gerak makan jika adanya singgungan atau adanya proses pemotongan. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, masih tentang pahat bubut atau mesin bubut atau turning process. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses yang biasanya dilakukan pada mesin bubut atau pahat bermata potong tunggal. Di sini ada gerak potong dan gerak makan. Gerak potong tadi sudah dijelaskan adalah yang terkait dengan putaran pada benda kerja. Sedangkan gerak makan adalah gerak translasi pada pahat atau gerak pada pahatnya. Di sini dapat kita lihat di gambar bubut silindrik. Buat bubut silindrik dia gerak makan menggunakan pahat kanan. Toolsnya itu arah gerak makan. Arah gerak makan jika dia mau makan ke arah sini. Berbeda jika pahatnya adalah pahat fast ya, atau fast turning atau di permukaan. Nah, pada saat pahat dia bergerak dari arah ya, dia bergerak dari arah sini ke arah sini tengah. Berarti karena tidak langsung dia arah pemakanannya arah feeding-nya itu searah dengan yang saya tandai dengan panahnya. Dia sesuai dengan arah translasinya. Berbeda dengan yang bubut silindrik. Dia makannya ke arah dalam, ini mengarah ke permukaan. Terus ada juga bentuk dari feeding yang selanjutnya, yaitu bubut alur atau grooving. Pada saat grooving, dia membuat alur seperti necking ya, di bagian tengah. Nah, biasanya necking yang dimaksud atau grooving-nya ini itu sama seperti pembubutan permukaan. Pembubutan permukaannya dia gerak translasi. Gerak translasi terus kemudian mengalami proses pemakanan atau feeding. Nah, gerak arahnya yaitu sesuai dengan arah pahatnya. Pahatnya bergerak dari arah sini ke arah sini. Itu dinamakan dengan gerak makan yaitu pada proses bubut. Nah, di sini dari 3 ini dapat kita pelajari bahwa proses gerak makan itu tidak harus misalnya kalau kalian melihatnya ke arah kiri saja atau ke arah atas saja, bukan. Di sini yang dilihat adalah gerak translasi dari pahatnya. Gerak translasi dari pahatnya ya. Jadi bukan gerak makan itu bukan bergerak dari kanan ke kiri atau dari bawah ke atas, bukan. Jangan dilihat dari arah bawah kiri atau kanan atas misalnya. Tapi yang dilihat adalah gerak translasi dari pahat yang awal ke titik yang dituju. Itu adalah gerak makannya. Oke, kita lanjut. Terus kemudian contoh selain yang 3 tadi, jadi kan kita pelajari tentang bubut silindrik, bubut muka atau facing, bubut alur atau grooving. Nah, sini ada bubut cut off. Cut off ini sama, feeding-nya adalah searah. Ya, dilihat feeding-nya searah. Jadi dia bergerak translasi pahatnya itu seperti mirip-mirip seperti dengan grooving tadi. Yang membedakan di cut off ini seperti tujuannya untuk memotong. Berbeda dengan grooving, dia hanya membuat alur atau membuat liuk ya alurnya. Sedangkan yang ini bentuknya langsung memotong. Nah, di sini dilihat bahwa feeding yang dimaksud adalah langsung translasi secara lurus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah boring atau turning tapi untuk memperluaskan lubang di bagian dalam biasanya. Nah, di sini ada 2 buah jenis perluasan, turning boring ya, turning atau perluasan bagian dalam. Di dalamnya nah, di dalamnya ada dapat dilihat di sini dia gerak feeding-nya itu bergerak dari arah sini ke arah
sini. Sorry. Ya, gerak sini, lurus ya. Bergerak lurus. Jadi secara garis besar dia perluasan dinding permukaan. Dinding permukaan pada ini. Nah, dinding permukaannya diperluas dengan gerakan feeding sama translasi dari titik awal ke titik akhir yang dituju. Itu jika menggunakan di sini istilahnya tool bit. Tool bit itu pahat sisipan. Nah, sedangkan yang kedua mirip dengan yang tadi, cuman bedanya dia menggunakan pahatnya bukan pahat sisipan. Pahat sisipan atau apa, Pak? Pahat sisipan itu ya seperti ini. Yang ini ya. Pahat sisipan. Dia hanya dikencangkan oleh baut terus kemudian rusak atau aus tinggal buang. Jadi seperti consumable. Nah, sedangkan yang berikutnya dia menggunakan dinamakan boring bar atau di sini biasanya kita menggunakan iron carbide di sini. Nah, di sini menggunakan iron carbide-nya menggunakan holder, terus kemudian dikunci, terus ada juga menggunakan collet yang menempel dari si benda kerjanya. Proses perluasannya bagaimana? Sama saja. Proses perluasan pada kiri atau kanan lihat arah feedingnya itu sama. Jadi dari titik awal ke titik akhir. Memperluas lubang. Kemudian ini yang selanjutnya adalah bubut inti atau trepanning. Trepanning yang dimaksud dapat dilihat bahwa di sini dia membuat seperti mirip alur, tetapi dia di bagian dalam. Bisa dilihat ini arah geraknya itu ada dua jenis sebetulnya. Yang pertama dia bergerak dari arah atas. Ini kan bentuk pahatnya bisa seperti ini ya. Ini. Dia pahatnya seperti ini. Nggak pahat seperti ini. Kemudian dia bergerak dari arah center, kemudian ke arah bawah. Itu bisa kita namakan dengan arah gerak makannya. Bisa menjadi seperti itu. Atau gerakan yang kedua dia bergerak, dia masuk dulu, terus kemudian dia ke ujung, kemudian dia bergerak dari arah dalam ke arah luar. Dia narik ya. Jadi benda kerjanya nempel di bagian tengah. Sini ya. Sorry. Ini benda kerjanya kurang lebih nempel di sini, jadi diubah bentuk di bagian dalam. Atau begitu juga dengan sebaliknya, jika dia bergerak dari arah luar ke arah dalam. Itu yang membedakannya, bubut inti trepanning. Oke, tentang bubut ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ada yang kurang jelas, silakan. Cukup. Izin tanya Pak. Oke, silakan. Yang pas bagian itu Pak, passing Pak. Boleh di slide ke bagian passing. Passing bentar. Ya, nah, ini ya. Kalau passing itu kan dari depan ke center. Kalau misalnya di sebaliknya bisa dirubah nggak Pak? Kayak misalnya dari center ke depan gitu Pak, ditarik mundur Pak. Pakai pisaunya biasanya kalau itu pakai pisau potong biasa Pak. Oke. Sebetulnya fungsi dari facing itu dia untuk menyamakan permukaan benda kerjanya. Misalnya biasanya permukaan benda kerjanya itu kan Firman tidak rata ya. Iya Pak. Nah, di bagian benda kerjanya ini tidak rata. Sama seperti yang di bagian sama seperti inilah ya. Dia tidak rata. Nah, biasanya kalau pas tidak rata karena kita menginginkan permukaan dengan kehalusan yang sama atau misalnya dengan ketebalan atau tinggi yang sama, maka dilakukan bubut muka atau facing. Biasanya dimulai dari bagian luar ke arah bagian dalam. Nah, kalau misalnya dari bagian dalam bisa saja bagian dalam dengan jenis pahat, misalnya pahat
bisa dilihat ya, jenis pahat yang digunakan ini pahat sisipan ya. Sisipan biasanya untuk yang berbentuk facing dia berbentuk segitiga. Kenapa bentuk segitiga? Karena bagian ujungnya itu tidak meninggalkan bagian ujungnya itu tidak meninggalkan Gram. gram. Dan karena ujungnya tajam, jadi biasanya pada saat pemotongan permukaan atau facing itu ketebalannya tidak setebal dengan pada saat bubut silindrik. Pada saat bubut silindrik mungkin kita tebal sampai 5 mili misalnya ya, sampai 5 mili. Nah, sedangkan yang ini rata-rata 0, jadi lebih tipis karena bubut permukaannya ini permukaannya lebih tajam, lebih runcing, lebih mudah untuk membuang gram, tapi gram yang dimaksud adalah gram yang lebih kecil. Nah, untuk kembali lagi ke pertanyaan, kalau misalnya bergerak dari arah tengah ke arah luar bisa saja. Tetapi biasanya dari arah gerak tengahnya ini biasanya menyisakan sisa gram karena pada saat motong di bagian tengah sini, ya bagian tengah di sini itu biasanya tidak pas di tengah sehingga di bagian tengahnya biasanya masih ada sisi Titik tajam. center. Ya, titik senternya masih tersisa gram yang tidak terpotong. Biasanya itu pertimbangannya. Atau ada juga bentuk permukaan facing. Facing bukan berarti harus lurus ya, tapi ada Iya. juga facing yang berbentuk radius atau diameter. Biasanya bentuk misalnya pemotongannya jadi bentuk bola misalnya dari dalam keluar atau misalnya dari dalam keluar. Nah, itu biasanya ada di nanti beberapa videonya. Itu biasanya dia membentuk sebuah bola atau sebuah radius atau cekungan. Nah, itu bisa juga dinamakan dengan bubut facing karena biasanya permukaannya tidak terlalu tajam. Biasanya pemotongan dari bubut facing jika dimulai dengan kotak, terus kemudian kita misalnya mau lakukan bentuknya jadi bola gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita melihat ada pemotongan di sini. Nah, pemotongan di sini biasanya untuk bubut facing karena sifat toolsnya adalah sifat sisipan yang segitiga yang untuk pemotongan tipis, biasanya dipotong menggunakan bubut silindrik dulu. Dia memotong dengan kotak dulu biasanya. Dia memotong kotak dulu segini. Nah, segini dulu. Nah, biasanya udah gitu baru dia menggunakan bubut muka, yaitu menggunakan radius. Itu biasanya antisipasi untuk tools-nya jadi lebih awet ya, atau hasil permukaannya jadi lebih baik. Gitu. Jadi jawaban tadi adalah bisa lewat tengah, tetapi harap diperhatikan dari sisa pemotongan yang terdapat di tengah atau center dari benda kerja. Gitu, Firman. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Setelah tadi dengan turning atau bubut, ini ada mesin gurdi atau drilling. Nah, jadi bubut itu bahasa Indonesia ya, berarti gurdi juga sama. Gurdi itu bahasa Indonesia. Drilling itu baru bahasa asing. Jadi bukan istilah Indonesianya. Jadi mesin gurdi atau pada drilling proses, secara garis besar, drilling itu gerak translasi pahat itu dari secara umum ya, itu dari atas ke arah bawah atau benda kerjanya berada di bawah. Di mana secara gerak translasi selain pahatnya bergerak dari atas ke bawah dengan menggunakan tuas atau secara otomatis menggunakan CNC, secara langsung pahatnya juga ikut berputar. Berbeda dengan yang turning tadi. Sedangkan yang turning tadi yang berputar adalah benda kerja, yang bergerak translasi adalah pahatnya. Nah, kalau yang di gurdi atau drilling, benda kerja itu diam, pahatnya itu bergerak, baik bergerak translasi maupun bergerak secara horizontal. Gitu. Kita sekarang dilihat bahwa di sini ada keterangan gerak potong dan gerak makan. Gerak potong pada gurdi misalnya sama ya, gerak potong adalah panah hitam, ini panah putih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa arah putaran dari spindle, tadi itu spindle benda kerja, nah sekarang spindle yang berputar adalah spindle toolsnya. Spindle toolsnya ini berputar dinamakan gerak potongnya. Dia gerak memotong putaran. Sedangkan gerak makan adalah gerak translasi dari pahatnya, sama seperti yang tadi.
gerak translasi pahat. Di sini satuannya kurang lebih sama, ada meter per menit atau milimeter per menit ya. Di sini penjelasan secara umum dari mesin drilling atau mesin gurdi. Nah, di sini secara definisi proses yang biasanya dilakukan oleh pada mesin gurdi atau drilling proses biasanya menggunakan pahat bermata potong jamak. Maksudnya mata potong jamak, bermata potong jamak ini, jika kita perhatikan lebih dekat bahwa pada proses drilling atau gurdi, tools-nya itu terdiri dari lebih dari satu. Jadi tidak ada mata potong yang satu. Biasanya pada saat satu lingkaran mata potongnya misalnya 2, 4, 6. Jadi dia bersisian atau setiap sisinya ada mata potong. Jadi pas berputar itu motong. Jadi dalam satu kali putaran, kalau misalnya ada mata potong 4, berarti dia secara tidak langsung 4 kali memotong. Gitu. Oke, yang pertama jenis dari drilling proses adalah drilling itu sendiri. Tadi seperti yang tadi, dia mendrill dari secara horizontal dari atas ke bawah, pahatnya berputar. Di sini gerak gerak potongnya sama, tadi adalah putaran spindle, sedangkan gerak translasi dari pahatnya adalah gerak pakan. Nah, di sini pada proses gurdi tidak ada penambahan tidak ada penambahan diameter. Dia benar-benar membuat diameter atau lubang baru di sini. Sedangkan yang ujungnya, dapat dilihat ujungnya tidak terlalu tajam atau tidak terlalu panjang. Pada dasarnya dia membuat cekungan di bagian ujungnya hanya untuk membuat titik sehingga ada kesempatan si mata potong yang di sampingnya itu memotong secara bergantian. Berbeda dengan yang kedua, perluasan ujung atau counter boring. Counter boring di sini dia lebih ke menambah diameternya. Bisa dilihat di sini bahwa diameter awal adalah yang ini, yang tanda ini, terus kemudian dia akan memperluas diameter yang di sini. Nah, jadi secara garis besar dia masuk dulu diameter yang pahat bagian bawahnya, yaitu dengan diameter sebelumnya, terus kemudian masuk. Setelah masuk baru dia memotong, memperluas. Nah, yang menarik adalah memperluasnya itu tidak ada tajam di bagian bawah seperti yang sebelumnya, yaitu ada membentuk tajam di bagian bawah untuk menembus lebih dahulu. Sedangkan yang di sini tidak. Jadi dia langsung memotong di bagian bawah ini. Yang pada saat bagian atas dia memotong oleh bagian bawah ini, terus kemudian setelah mulai masuk, baru bagian sampingnya ini ada mata pahat yang sampingnya. Itu mulai memotong atau membuat perluasan lubang. Nah, gerak makan dan gerak potongnya masih sama. Gerak makannya adalah gerak translasi dari secara vertikal, sedangkan gerak potongnya adalah gerak dari spindle dari tool atau pahatnya. Kemudian yang selanjutnya penyerangan ujung lubang atau counter sinking. Nah, berbeda dengan yang tadi, ini counter sinking ini sebetulnya dia memperluas diameter. Dapat dilihat, diameter awal yang digunakan adalah yang ini. Diameter awal yang untuk sudah membuat lubang, sedangkan counter sinking dia membuat yang baru. Bisa dilihat perbedaannya, itu membuat yang baru, tetapi yang membedakan dia mengalami penyerongan, atau misalnya dia ada ujung pahat yang tajam yang memudahkan dia untuk membuat lubangnya. Perlu diperhatikan kapan memilih yang penyerongan lubang adalah jika proses pada benda kerja yang di akhirnya itu hasil akhirnya berupa penyerongan gini, miring gini. Sedangkan yang tadi lurus, yang ini lurus ya. Yang ini lurus, yang ini penyerongan. Ini juga masih lurus dengan diameter yang awal. Oke.
Terus kemudian kita lanjut. Nah, kemudian mesin atau drilling proses yang berikutnya adalah reaming. Nah, reaming ini sebetulnya mirip dengan proses gurdi atau drilling yang tadi. Bedanya kalau gurdi itu adalah yang tadinya tidak ada lubang di dalam, kita buat lubang baru. Gurdi atau drilling. Sedangkan reaming ini lubangnya udah ada tadi oleh mesin drilling, terus kemudian dilakukan proses reaming itu adalah untuk memperhalus atau membuat perluasan sedikit saja. Nih lihat awalnya seperti ini, terus kemudian ditambah perluasannya. Biasanya perluasannya tujuannya tadi untuk penghalusan. Biasanya permukaannya itu agak kasar atau misalnya perlu dilakukan finishing lubang bagian dalam. Biasanya reaming ini jumlah pahatnya lebih banyak karena untuk membuat perhalusan di bagian dalam. Kemudian ada bagian terakhir adalah gurdi lubang dalam. Di sini dibilang dengan gun drilling. Nah, di sini batang pahatnya itu, batang pahat, jadi si pahatnya itu panjang. Di dalamnya itu ada lubang untuk mengeluarkan coolant atau cairan pendingin. Nah, yang berbeda adalah di sini beda seperti drilling yang lain. Di sini benda kerjanya itu yang berputar seperti dengan turning. Benda kerja berputar, dia masuk. Kita lihat. Nah, ini dia masuk ke arah sini. Nah, bisa dilihat arah gerak translasi dari pahatnya itu gerak makan. Sedangkan gerak potongnya berarti terjadi pada benda kerja yang berputar. Sedangkan yang drilling yang tadi gerak potongnya adalah masih pada pahatnya yang berputar. Nah, sedang di sini dia masuk ke dalam, di bagian dalam ada coolant yang mengeluarkan tools yang atau pahat yang mengeluarkan coolant dari lubang-lubang yang sudah tersedia, sehingga yang hasil pemotongan tadi itu bisa langsung dikeluarkan. Nah, biasanya untuk pemotongan ini kenapa gun dinamakan gun drilling? Biasanya proses pemotongannya itu lebih dalam dan lebih luas diameternya. Makanya dia tidak bisa menggunakan drilling yang tools tipis atau tuas yang lebih kecil. Nah, di sini gun drilling biasanya yang lebih besar dan untuk mempermudah proses pembuatan lubang. Di sini dilihat ada cairan pendingin yang dipompakan dari coolant, dipompakan melalui saluran di bagian dalam turbin. Oke. Ada yang ditanyakan tentang drilling dulu, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi tadi kan di mesin bubut juga kan ada bisa digunakan untuk perluasan lubang ya Pak. Nah, di drilling juga bisa. Saya di sini mau nanya soal lebih efektif mana Pak, menggunakan mesin bubut atau drilling? Karena kan biasanya ada di mana penggunaan pengerjaannya itu benda kerjanya itu diameternya panjang gitu Pak. Jadi misalkan untuk yang diameternya nanggung itu lebih baik pakai drilling atau yang mesin bubut Pak. Jadi dikhawatirkan salah mengambil butiran itu nantinya jadi besar diameternya Pak. Oke, terima kasih Daris. Jadi pada dasarnya setiap proses itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, sebagai contoh, di sini pada proses bubut aja ya, turning. Ini karakteristik uniknya adalah benda kerjanya pasti silindrik. Ya, benda kerjanya pasti silindrik atau berbentuk tabung atau silinder. Berbentuk silinder. Pada saat saya pembuatan silindrik, pembuatan bongkar alur, itu biasanya benda kerjanya berputar karena silindrik, karena dilakukan pencekaman. Nah, begitu juga dengan proses cut off maupun perluasan boring yang dimaksud dengan oleh dari tadi. Pada saat perluasan lubang atau boring pada mesin bubut, benda kerjanya berputar. Pada saat proses pemotongan itu pada saat dia makan dari daerah sini yang saya tandai merah, itu secara garis besar dia akan memotong secara diameter secara keseluruhan di bagian benda kerja dalam benda kerja, karena benda kerjanya berputar. Dia memotong bagian satu sisi tapi memotong secara keseluruhan.
Nah, yang membedakan dengan proses yang lain adalah pada proses burding, dia ada perluasan lubang. Tapi di sini perluasan lubang benda kerjanya tidak harus silinder atau silindrik. Jadi benda kerjanya bisa aja untuk yang kotak kayak misalnya blok mesin. Blok mesin tidak silinder. Kalau misalnya blok mesin dipasang misalkan rambut, nggak bisa karena dia percakapannya nggak ada. Jadi sudah terlihat bahwa jika benda kerja tidak silinder, otomatis tidak bisa digunakan mesin drilling atau burding. Jadi yang satu, terus yang kedua, pada proses silinder tadi menggunakan turning, itu secara dia akan memotong secara keseluruhan diameter. Nah, berbeda lagi berbeda dengan drilling. Drilling pada saat luas dia bisa saja memperluas hanya di bagian tertentu saja. Hanya bagian itu saja. Jadi contoh pada saat proses Nah, contohnya pada saat proses drilling, misalnya dia punya silinder adalah silinder. Terus kemudian dia membuat lubang di bagian tengah, misalnya. Dia membuat lubang lebih dari bagian tengah. Nah, pertama karena dia bagian kotak, nanti otomatis dia pasti tidak dipilih untuk menggunakan turning atau bubut. Terus yang kedua, pada saat dia sudah dilakukan burding di bagian tengah, terus kemudian dia akan melakukan perluasan kembali di bagian satu sisinya. Dia akan memperluas di bagian satu sisi. Dia membuat satu sisi yang nambah di posisi yang ini. Itu cukup satu saja. Tapi kalau misalnya menggunakan jika benda kerjanya bentuk silinder dan jika kita bukan di bagian yang kuning, otomatis di bagian yang akan muncul. Ya karena dia silinder. Jadi otomatis dia mirror ini bagian kiri bagian atas tadi turning itu buat bagian bawah potong. Misalnya ini dia bisa beli ke arah. Kalau yang ini satu sisi aja cukup. Kalau satu sisi aja cukup. Atau kasus yang lain pada saat sudah membuat lubang di bagian jauh, kemudian akan memperluas lubang bagian yang ujung sini saja. Masing-masing memperluas ini saja menggunakan boring. Ini bisa bergerak-gerakannya saja. Hanya di sini saja yang lihat gerakannya sama. Tidak harus pasti. Jadi berbeda ya antara drilling dengan turning. Atau yang berikutnya ada luasan. Ada luasan lubang. Nah, pada saat ada rendering yang mutar-mutar benda kerja, berbeda mutar dengan yang terberat pahatnya. Pada saat ada rendering yang terberat adalah benda kerja. Yang membedakan di sini adalah kita yang hanya menentukan posisi awal yang dirilis tadi, kemudian dipilih rendering, kemudian proses peluasan dalam lubang. Tapi berbeda jika menggunakan anggap kita menggunakan tadi perluasan lubang. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan proses dua kali, yaitu menggunakan penghalusan. Lubang kurang halus kita bubut aja lagi, tidak bisa. Pada saat kalian membubut ulang pada proses ini, misalnya kalian memotong 0,1 mili, otomatis itu akan mengurangi diameter 2 kali lipat 0,2 karena memotong bagian atas dan bawah secara langsung. Itu adalah memotong radius. Tetapi pada proses perluasan penghalusan kita bisa meminimalisir tadi karena tidak ada silinder dan luasan lubangnya jadi lebih maksimal. Sedangkan tadi beda, kalau yang ini kita tidak bisa melakukan penghalusan karena setelah dipotong diameternya akan berubah lebih besar dan di luar standar ya. Mungkin itu dari baik Pak. Jadi yang pertama itu berarti kita perhatikan benda kerja dulu ya Pak ya. benda kerjanya dulu silinder atau bukan. Baik Pak, makasih Pak. Oke, kita lanjut ke mesin scrap. Nah, mungkin masih umum ini mesin scrap atau mesin saw ini lebih ke mesin
potong sebetulnya, atau kalau istilah saya sih, ini mesin scrap ini seperti mesin garuk gitu. Jadi dia menggaruk benda kerja. Ini sama aja sama proses waktu yang kalau kalian lihat proses menggaruk pada kayu gitu ya. Pada kayu dikurangi tebalnya, diserut gitu ya. Nah, itu sama seperti mesin scrap. Bedanya yang tadi itu menggunakan alat yang pegang tangan, ini toolsnya seperti ini. Yang membedakan adalah scrap meja di sini ada A yang kotaknya, yang bagian bawah, sedangkan scrapnya itu yang B. Dari sini bisa dilihat arah gerak potong dan gerak makannya. Gerak potong dan gerak makan pada mesin scrap di sini secara garis besar dia memiliki gerak potong dan gerak makan masing-masing. Jadi bukan kayak tadi gerak potong itu pasti milik benda kerja, ini milik pahat, ya tidak, mesin scrap. Di sini jika yang bergerak adalah di sini ya, jika yang bergerak adalah pahat ya, jika yang bergerak adalah pahat, maka pahat ya, ini yang bergerak pahat, benda kerja yang bagian bawah saya warnai dulu. Nah, di sini jika yang bergerak adalah pahat yang warna merah, ya saya warnai merah, maka dia bergerak ke arah dalam, itu dinamakan gerak makan. Sedangkan dia bergerak secara arah pemotongan, dia itu gerak potong. Itu yang membedakan. Jadi dia motong itu secara ke sini, terus balik lagi sini, balik lagi sini gitu. Nah, itu jika yang bergerak adalah benda kerja. Tapi kalau yang bergerak adalah mejanya, saya tandai dengan warna hijau. Ya. Nah, jika meja yang berwarna hijau, di sini dapat dilihat bahwa jika mejanya bergerak dengan arah translasi, dia itu disebut dengan gerak potong. Tetapi jika dia menambah ketebalan dari pemotongan, itu dinamakan gerak makan. Ini yang membedakannya. Ya. Yang A atau benda kerjanya itu gerak potong, terus kemudian karena dia mendekati atau menambah tebal pemotongan dari benda dari benda pemotongan yang dilakukan oleh pahat, maka itu adalah gerak makan. Sama seperti yang sebetulnya konsepnya sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan bubut menambah pemotongan. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Ini kan pahat itu gerak makan. Gerak makan dia memotong sebanyak ini kan yang hijau. Memotong kedalaman, ketebalan. Memakan gerak pahat yang berhubungan dengan ketebalan benda kerja. Nah, di sini, sedangkan yang di sini, yang di mesin scrap, sedangkan yang di mesin scrap dia memotong atau memakan kedalaman. Ini kan yang B kedalaman, berarti dia gerak makan. Begitu juga dengan yang A, jika dia gerak ke sini menambah kedalaman atau ketebalan, itu gerak makan. Oke, sorry. Nah, mesin scrap sewing. Pak, mohon maaf memotong pembicaraan. Sorry. Ya gimana? Mohon maaf Pak. Sekarang itu ini Pak ada mata kuliah getaran mekanik Pak. Jam 9:10 Pak. Mohon maaf Pak. Oke. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Baik Pak. Oke, saya percepat. Di sini ada mesin scrap. Mesin scrap atau shaping. Di sini dilihat dari jenis pahatnya, bagian ujungnya. Dia memotong, menambah dari ukuran. Di sini ada ukuran sesuai perhitungan di dalam buku topik rohim misalnya. Di sini ada shaping, dia menyerut gitu ya. Terus kemudian ada scrap meja atau planing, bentuknya berbeda untuk pahat untuk mengalirkan si scrapnya. Terus kemudian ada scrap alur, dia bentuknya agak berbeda ya, bentuknya panjang, kotak ya, slotting. Dia hanya untuk membuat slot. Terus kemudian ada milling, proses milling sama dengan proses
turning biasanya atau proses drilling. Dia ada gerakan potong, yaitu gerak potongnya itu justru pada gerak pahatnya. Ya, karena pahatnya berputar. Di sini yang bergerak adalah benda kerjanya. Benda kerjanya yang bergerak berarti di situ gerak makan. Nah, ini fresh ya, proses mesin fresh atau milling proses. Assalamualaikum Pak, izin potong Pak. Ya. Untuk putaran mekanik sudah ada linknya tapi di Zoom Pak. Jadi nggak bisa masuk Pak untuk di Ya. getaran mekanik. Ya, seperti yang saya sampaikan ya, 5 menit lagi ya, bentar. Baik Pak. Ya, di sini ada beberapa jenis milling, ada slab milling, ada fast milling. Yang berbeda bentuk pahatnya dia tidur, yang sedangkan ini di fast itu bagian mukanya yang potong. Oke, kita lewat. Nah, di sini ada pembuatan proses roda gigi, itu biasanya juga bisa pada proses fast gigi atau menggunakan gear hobbing. Dia di mesin-mesin CNC yang sekarang sudah ada menggunakan gear hobbing atau membuat roda gigi. Ada juga tadi gear hobbing, ada juga gear shaping, terus ada gear shaving untuk penghalusan. Ini juga untuk pembuatan ulir luar, ulir dalam, gerinda rata atau gerinda silindrik. Oke, saya cepat. Nah, oke. Ini untuk tugasnya silakan dikumpulkan di Jumat depan 9 Desember jam 1 ya. Sini membuat carilah untuk buat kelompok, terus kemudian studi literatur dari beberapa jurnal atau artikel ilmiah. Nah, kalian buat presentasi kelompok maksimal 20 menit. Nah, jadi isi dasar-dasarnya ini yang perlu dijelaskan. Terus kemudian dikumpul atau diupload linknya dikumpulkan maksimal pukul 1 ya, sebelum pada saat 9 Desember pada Google Drive masing-masing. Terus kemudian silakan tugas kelompok dibagi dengan 5 orang. Kalau saya lihat tadi ada misalnya ada 20 orang, berarti setidaknya ada 4 orang per kelompok. Jadi silakan dibagi masing-masing, tidak boleh ada yang sama per kelas. Jadi presentasinya per kelas. Ini ada bubut silindrik, drilling, terus ada milling, tidak ada gear cutting, ada grinding. Oke, itu saja tugas kelompoknya. Silakan nanti dibentuk, dikumpulkan sebagai nilai tugas dan nanti nilai tugas besar ya. Pak, maaf Pak, izin bertanya dulu. Tadi